Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Suci Rafzunia, Tanti Oktarianti, Valentina Wulandari, dan Hilma Asnida. Kami kelompok 3 sebagai kelompok penyaji. Di sini kami membahas mengenai materi pengungkapan dan sarana interpretif. Pada topik ini, kami membagi ke dalam 8 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu pengungkapan? Kedua, siapa saja pihak yang dituju dalam pengungkapan? Ketiga, apa saja fungsi dan tujuan pengungkapan? Keempat, keleluasaan dan kerincian pengungkapan. Kelima, bagaimana regulasi pengungkapan? Yang keenam, apa-apa saja yang akan diungkapkan? Yang ketujuh, bagaimana metode pengungkapan? Dan yang terakhir adalah pengungkapan sebagai sarana interpretif. Saya moderator dan sebagai penyaji akan membahas pokok pembahasan poin 1 sampai poin keempat. Selanjutnya, poin ke-5 sampai poin ke-6 akan dibahas oleh Hilma Asnida, dan poin ke-8 akan dibahas oleh penyaji 3 dan penyaji 4, yakni Tanti dan Wulan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yakni definisi pengungkapan. Apa itu pengungkapan? Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Maksud dari bagian integral di sini adalah pengungkapan merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari pelaporan keuangan. Dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Selanjutnya, definisi pengungkapan menurut para ahli. Yang pertama dari Evans. Pengungkapan menurut Evans adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Dan menurut Wolf, Turney, dan Dodd menyatakan bahwa pengungkapan berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan dan operasi, serta statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Pembahasan yang kedua mengenai untuk siapakah ditujukan pengungkapan ini. Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ini ditujukan terutama untuk mereka, yaitu untuk si investor dan untuk kreditor tadi. Tetapi pengungkapan ini tidak semata-mata hanya ditujukan untuk mereka berdua, tetapi pengungkapan juga ditujukan untuk publik, karena pelaporan keuangan mempunyai aspek sosial dan aspek publik. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai tujuan pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, seperti si investor dan si kreditor tadi. Nah, tujuan pengungkapan ini juga bisa dibagi ke dalam 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan melindungi. Dalam tujuan melindungi, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka. Yang kedua adalah tujuan informatif. Dalam tujuan informatif, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tujuan kebutuhan khusus. Selanjutnya, pembahasan yang keempat mengenai keleluasaan dan kerincian pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Ini disebut dengan tingkat pengungkapan. Menurut Evans, tingkat pengungkapan itu ada 3 level. Yang pertama yakni adalah memadai, yang kedua wajar atau etis, yang ketiga penuh atau full disclosure.
Nah, tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat wajar maksudnya adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Tingkat yang ketiga atau tingkat penuh artinya adalah tidak ada satupun pihak yang kurang mendapatkan informasi sehingga tidak ada pihak yang kurang diuntungkan. Tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan karena terlalu banyak informasi sama tidak menguntungkannya dengan sedikit informasi. Oleh karena itu, diperlukannya kriteria atau pertimbangan untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, dalam pembahasan ini kita juga membahas tentang kendala pengungkapan. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan pengungkapan. Salah satu tujuan pengungkapan adalah tujuan perlindungan atau protektif. Dalam tujuan perlindungan atau protektif ini biasanya menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih rinci. Tetapi masalahnya adalah biasanya perusahaan itu enggan untuk menyediakan informasi yang rinci atau yang detail. Kendala pengungkapan selanjutnya adalah kos penyediaan informasi harus lebih kecil dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi meskipun sampai tingkat tertentu kos dapat diukur dengan cukup teliti, bahkan dalam hal tertentu kos tersebut sangat tidak berarti atau mendekati nol. Oleh karena itu, kriteria ini akhirnya tidak pernah menjadi pertimbangan. Bila kos penyediaan suatu informasi dapat diabaikan, persoalannya adalah perlukah informasi tersebut diungkapkan? Dalam hal seperti ini, keberlebihan informasi atau information overload harus menjadi pertimbangan. Keberlebihan informasi adalah penyediaan informasi yang melebihi kemampuan pemakai untuk mencerna secara efektif. Hal ini berlawanan dengan konsep yang mengatakan bahwa makin banyak informasi makin baik. Makin banyak informasi tidak selalu lebih baik kalau pemakai tidak dapat mengolah dan memuatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pembahasan ini, kita juga membahas tentang pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi. Nah, teori persignalan atau signaling theory melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik. Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hilma. Materi selanjutnya yaitu regulasi pengungkapan. Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Alasan pertama yaitu penyalahgunaan. Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam masalah pengungkapan. Yang kedua yaitu eksternalitas. Eksternalitas merupakan salah satu alasan diperlunya regulasi. Eksternalitas terjadi ketika tindakan satu pihak lain atau dalam hal ini mengungkapkan informasi mempengaruhi pihak lain yang diuntungkan tanpa menanggung kos atau dirugikan tanpa dikompensasi. Kegagalan pasar dapat diatasi dengan regulasi untuk mendorong pengungkapan informasi sebagai tindakan kolektif, bukan tindakan individual atau sukarela. Selanjutnya, asimetri informasi. Karena manajemen dan investor kreditor merupakan pihak yang terpisah dan hubungan kedua pihak tersebut dapat dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Selanjutnya, keagenan manajemen. Karena kepentingan sendiri, manajemen cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan umum.
Regulasi dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut. Materi selanjutnya yaitu apa yang diungkap. Pengungkapan meliputi statement keuangan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Dengan kata lain, apa yang diungkapkan berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan dalam pengungkapan informasi kepada pihak lain. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan, yaitu model inti, model FASB, model komite, Jenkins, model Williams, dan peraturan SEC atau BAPE-PAM menurut buku Suwarjono tahun 2005. Untuk tujuan pelaporan keuangan, menurut Henderson dan Van Breda tahun 1992, menunjukkan beberapa pos laporan atau jenis informasi yang memerlukan pengumpulan, yaitu yang pertama penjelasan kualitatif, yang kedua perakiraan keuangan, yang ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat perubahan akuntansi, yang kelima peristiwa pasca pelaporan, yang keenam segmen usaha. Selanjutnya yaitu berbagai proposal. AICPA membentuk komite Jenkins pada tahun 1991 yang ditugasi untuk mengembangkan model laporan yang lebih memenuhi kebutuhan pemakai. Pada tahun 1995, Komisioner SEC Stephen Williams juga mengajak semua yang terlibat dalam pelaporan keuangan untuk memikirkan suatu model pelaporan yang dapat menjawab tantangan perubahan konstelasi dunia bisnis dan ekonomi. William mengusulkan suatu model pengungkapan yang disebut model pelaporan alternatif 5 lapis, yaitu lapis pertama, pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang sama dengan model yang sekarang berlaku. Lapis kedua, pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan tetapi masalah dalam hal reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang. Lapis ketiga, pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi seperti misalnya kepuasan konsumen. Lapisan keempat, pos-pos yang memenuhi kriteria pengukuran keterandalan dan keberpautan tetapi tidak memenuhi definisi elemen seperti angka sensitivitas risiko. Lapis kelima, pos-pos yang tidak memenuhi definisi elemen dan juga tidak dapat diukur secara terandalkan seperti kapital intelektual karyawan. Materi selanjutnya yaitu metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi yang disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi yang berpaut. Metode ini dibiasakan ditekankan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknik atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau penyertai resmi. Yang pertama yaitu post statement keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian. Jenis statement meliputi neraca, statement laba rugi, statement lari rangkas, dan statement perubahan ekuitas. Yang kedua adalah catatan kaki. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan. Catatan kaki memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan informasi non-kuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengungkapkan kualifikasi dan pembatasan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengungkapkan rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendeskripsi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam laporan. Yang keempat, pengungkapan hal yang bersifat kuantitatif atau deskriptif yang tidak memenuhi kriteria pengakuan tetapi
penting untuk disampaikan atau yang mempunyai arti penting sekunder. Yang kelima, mempertahankan laporan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan dengan ringkas dan jelas meskipun catatan kaki merupakan bagian integralnya. Kelemahan catatan kaki adalah harus mempertimbangkan dalam mengembangkan standar akuntansi. Yang pertama adalah catatan kaki sering dilewatkan oleh pembaca karena memuat banyak kalimat daripada angka sehingga dianggap sulit dibaca. Yang kedua, catatan kaki kurang menjelaskan sendiri dibandingkan penyaji pos dalam statement keuangan. Yang ketiga, kompleksitas perusahaan cenderung menempatkan catatan kaki menjadi sasaran atau fokus pelaporan daripada statement keuangan itu sendiri. Yang keempat, catatan kaki sering dijadikan substitusi untuk menyajikan suatu informasi sebagai pos statement keuangan. Yang kelima, catatan kaki dapat membingungkan pembaca kalau isinya menegasi atau berlawanan dengan apa yang disajikan dalam statement keuangan. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat disajikan dengan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi, maka suatu istilah, ketermasukan suatu unsur, penilaian alternatif dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Yang keempat adalah istilah teknis. Istilah teknis dan strategi merupakan bagian dari pengungkapan. Istilah yang dapat digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, dan subjudul. Nama elemen merupakan hal yang sangat strategik karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Menyusun standar, banyak menciptakan istilah-istilah teknis untuk mempresentasi suatu realita atau makna dalam akuntansi. Yang kelima yaitu lampiran. Statement keuangan merupakan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategik. Rincian, statement tambahan, daftar rincian atau skedul dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statement utama. Yang keenam yaitu komunikasi manajemen. Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau non-finansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai statement melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Statement keuangan merupakan representasi manajemen. Manajemen adalah pihak yang paling tahu tentang apa yang terjadi di balik apa yang disampaikan melalui statement keuangan. Diskusi dan analisis manajemen berisi hal-hal adalah: yang pertama, analisis tentang perubahan hasil operasi, terutama laba atau rugi, laba kotor penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua, analisa tentang likuiditas, sumber pendanaan, penggunaan pinjaman, serta analisis investasi. Yang ketiga, harapan manajemen, masa datang tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi, dan hal-hal yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian kondisi sekarang. Yang keempat, tanggapan dan harapan manajemen, kejadian atau perubahan non-finansial yang memengaruhi operasi manajemen. Yang kelima, rencana-rencana perubahan terjadi pentingnya di masa datang. Yang keenam, analisis laporan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk rasio dan tren beserta. Yang ketujuh yaitu catatan dalam laporan auditor. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan PAPU. Secara otomatis akan merefleksi dalam statement keuangan. Pengungkapan auditor yang dianggap penting dalam bermanfaat adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi auditor untuk menerbitkan laporan auditor bentuk standar. Syarat penerbitan laporan auditor standar adalah: yang pertama, semua statement neraca, statement laba rugi, statement laba ditahan, dan statement aliran kas telah masuk dalam seperangkat. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga, yakni Tanti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengungkapan sebagai sarana interpretif.
Yang pertama yaitu kos dan nilai. Dalam kondisi yang normal, kos yang terjadi dapat dianggap menyatakan nilai pasar suatu sumber ekonomi pada saat dibeli atau diperoleh. Nilai adalah persepsi orang terhadap manfaat atau utilitas suatu objek yang dinyatakan dalam satuan pengukur. Terdapat dua argumen, yaitu pertama argumen pendukung. Argumen utama pendukung gagasan tersebut adalah keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Selanjutnya yaitu argumen penyangga. Patton dan Littleton berpendapat bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat, sehingga harus diganti. Penggantian jumlah rupiah tercatat atau cost, faktor-faktor jasa dengan taksiran nilai pasar yang berlaku sekarang tidak dapat didukung atas dasar argumen berikut. Yang pertama, ketentuan dalam data. Yang kedua, saling kompensasi antar perioda. Yang ketiga, fluktuasi nilai merupakan gejala umum. Yang keempat, nilai pasar dan posisi keuangan. Kedua yaitu revisi kos fasilitas bisnis. Beberapa hal khusus yang mengendaki penilaian kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang mengendaki penyatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri. Yang kedua, kuasi reorganisasi untuk penyerapan defisit. Yang ketiga, penggadaian aset yang mengendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai. Yang keempat, peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi. Yang kelima, terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi atau asuransi. Selanjutnya, penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. Dan yang terakhir, penentuan nilai aset untuk keperluan pajak. Terdapat juga dua argumen, yaitu argumen pendukung revisi, yaitu yang pertama, distorsi informasi ekonomik, bahwa perubahan nanti ekonomi fasilitas bisnis yang dimiliki perusahaan yang ditujukan oleh harga sekarang dan teknologi baru komponen fasilitas tersebut, menjadikan kos historis tidak memadai lagi untuk kepentingan pemilik dan pengelola, khususnya untuk kepentingan penentu laba bersih periodik. Yang kedua yaitu distorsi akumulasi dana penggantian. Akuntansi depresiasi atas dasar kos historis hanya akan mampu mempertahankan keutuhan jumlah rupiah modal yang diinvestasi. Dalam kondisi harga-harga yang menaik, akuntansi depresiasi kos historis tidak dapat menyediakan dana yang cukup untuk mengganti fasilitas bisnis tersebut. Yang kedua yaitu argumen penyangga. Patton dan Littleton memberikan argumen penyangga untuk menolak revisi kos historis fasilitas bisnis, yaitu yang pertama, revisi terus-menerus tidak praktis. Penilaian yang dilakukan terus-menerus adalah pekerjaan yang mahal dan hanya dapat diterima kalau manfaat diperoleh jelas-jelas menjustifikasi kos penyatatan revisi. Yang kedua, hasil penilaian tidak meyakinkan. Pendekatan umum yang digunakan adalah untuk menentukan nilai penggantinya adalah menghitung jumlah rupiah pembelian atau kos sekarang seandainya perusahaan membeli fasilitas bisnis yang sama. Yang ketiga, depresi bukan akumulasi dana. Depresiasi harus didasarkan atas nilai pengganti untuk menjamin pengumpulan dana yang cukup untuk mengganti fasilitas bisnis pada saat umumnya habis. Pembahasan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Wulan. Selanjutnya, pengurangan nilai buku fasilitas bisnis. Berkaitan dengan revisi kos fasilitas bisnis adalah pengurangan atau penghapusan sebagian kos atau nilai buku karena alasan teknis atau ekonomi tertentu, dan bukan semata-mata karena penurunan harga atau devaluasi. Pengurangan ini disebut dengan write-down. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan aset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang. Lalu, indikasi penurunan kemampuan. PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dapat dikatakan mengalami penurunan kemampuan bila mana nilai tercatat atau nilai buku aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali. Jumlah terperoleh kembali dapat diukur atas dasar harga jual neto aset atau atas dasar nilai pakai, yaitu nilai sekarang aliran-aliran kas yang dikontribusi oleh pemakai aset bersangkutan, termasuk nilai residual pada saat penghentian penggunaan. Selanjutnya, pengangguran sementara. Kalau fasilitas bisnis tertentu tidak digunakan karena alasan musim atau lainnya, maka pengangguran sementara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga pengurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi. Terakhir yaitu konversi kos ke rupiah daya beli. Karena daya beli dianggap stabil, rangka akuntansi pokok atas dasar kos histori sering disangkal manfaatnya.
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa satuan uang sebagai pengukur bahan oleh akuntansi tidak stabil daya belinya. Ini berarti kos tercatat yang merupakan jumlah rupiah kesepakatan akan berbeda dalam dua titik waktu yang berbeda kalau dinyatakan dalam tingkat harga umum yang berlaku pada dua waktu tersebut. Konsekuensinya, kos histori yang diukur dengan daya beli pada saat tertentu dapat menyesatkan. Demikian juga, dalam kos tertentu, laba atau rugi yang dihasilkan oleh rangka akuntansi pokok tidak menggambarkan perubahan nilai ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan yang disampaikan oleh Wulan tadi, maka berakhirlah pembahasan untuk topik ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.